Bayangkan kamu kehilangan segalanya. Rumahmu hilang, keluargamu hilang, masa depanmu hilang. Setiap hari, kamu bangun di tempat di mana kelaparan adalah hal biasa, dan kematian bisa datang kapan saja. Di tempat seperti itu, banyak orang akhirnya menyerah. Mereka berhenti berharap, dan perlahan mereka mati. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Dalam kondisi yang sama, kelaparan, penderitaan, dan ketakutan, sebagian orang tetap bertahan hidup. Seorang psikiater bernama Viktor Frankl melihat fenomena ini secara langsung di kamp konsentrasi Nazi. Dan dari sana, ia mulai bertanya satu pertanyaan yang sangat sederhana, tapi sangat dalam. Apa yang membuat manusia tetap hidup saat semua harapan hilang? Pada tahun 1942, seorang psikiater dari Austria bernama Viktor Frankl dideportasi oleh Nazi ke kamp konsentrasi. Di sana, ia kehilangan hampir segalanya. Orang tuanya meninggal, saudaranya meninggal, istrinya juga tidak pernah kembali. Setiap hari, ia dan ribuan tahanan lainnya dipaksa bekerja sampai kelelahan, kelaparan, dan hidup dengan ketakutan akan kematian. Dalam kondisi seperti itu, banyak orang akhirnya kehilangan harapan. Mereka berhenti percaya bahwa masa depan masih ada. Dan ketika seseorang benar-benar kehilangan harapan, seringkali tubuhnya juga ikut menyerah. Namun, Frankl mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Tidak semua orang menyerah. Sebagian tahanan justru mampu bertahan lebih lama dari yang lain, padahal mereka mengalami penderitaan yang sama. Hal inilah yang membuat Frankl mulai mengamati satu hal. Apa sebenarnya yang membuat manusia tetap bertahan hidup ketika dunia di sekelilingnya runtuh? Seiring berjalannya waktu di kamp konsentrasi, Viktor Frankl mulai memperhatikan sesuatu yang sangat menarik. Orang yang paling kuat secara fisik tidak selalu yang bertahan paling lama. Sebaliknya, ada tahanan yang tubuhnya lemah, kurus, bahkan hampir tidak memiliki tenaga, tetapi mereka tetap hidup. Frankl mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya membedakan mereka? Lalu ia mulai melihat sebuah pola. Orang-orang yang mampu bertahan biasanya memiliki sesuatu yang menunggu mereka di luar sana. Seseorang yang mereka cintai, sebuah pekerjaan yang belum selesai, atau sebuah tujuan yang masih ingin mereka capai. Hal-hal kecil seperti itu ternyata memiliki kekuatan yang sangat besar. Bagi sebagian tahanan, bayangan untuk bisa bertemu kembali dengan keluarganya sudah cukup untuk membuat mereka bangun setiap hari. Yang lain bertahan karena merasa hidup mereka masih memiliki tugas yang belum selesai di dunia ini. Dari pengamatan inilah, Viktor Frankl sampai pada sebuah kesimpulan yang sangat penting. Yang membuat manusia mampu bertahan dalam penderitaan bukanlah kekuatan fisik, melainkan makna. Menurut Frankl, manusia pada dasarnya digerakkan oleh satu dorongan yang sangat dalam, yakni keinginan untuk menemukan makna dalam hidupnya. Selama seseorang masih memiliki alasan untuk hidup, ia dapat menanggung hampir segala penderitaan. Ada satu hal lain yang disadari Viktor Frankl selama berada di kamp konsentrasi. Bahkan ketika semua kebebasan manusia dirampas, masih ada satu hal yang tidak bisa diambil, yaitu sikap kita terhadap keadaan yang kita alami. Para tahanan tidak bisa memilih makanan mereka. Mereka tidak bisa memilih apakah mereka akan dipukul atau tidak. Mereka bahkan tidak bisa memilih apakah mereka akan hidup sampai besok. Tetapi mereka masih memiliki satu kebebasan terakhir, kebebasan untuk memilih bagaimana mereka memandang penderitaan itu. Frankl pernah menulis sesuatu yang sangat terkenal, bahwa segala sesuatu bisa dirampas dari seorang manusia, kecuali satu hal, kebebasan terakhir manusia, yaitu kebebasan untuk memilih sikapnya dalam keadaan apapun. Bagi sebagian orang, penderitaan membuat mereka kehilangan harapan. Namun bagi sebagian lainnya, penderitaan justru menjadi alasan untuk menemukan makna yang lebih dalam. Dan mungkin disitulah letak kekuatan terbesar manusia.
bukan pada kemampuannya untuk menghindari penderitaan, tetapi pada kemampuannya untuk tetap menemukan makna, bahkan di tengah penderitaan. Dalam salah satu bagian bukunya, Viktor Frankl menulis sesuatu yang sangat menyentuh. Ia mengatakan bahwa manusia tidak perlu malu untuk menangis. Karena air mata adalah bukti bahwa seseorang masih memiliki keberanian, yakni keberanian untuk merasakan penderitaan. Di kamp konsentrasi, menangis bukanlah tanda kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa seseorang masih memiliki sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Sesuatu yang masih ia pedulikan, sesuatu yang masih ia anggap bermakna. Dan mungkin inilah hal yang sering kita lupakan, bahwa hidup tidak selalu harus terasa bahagia untuk tetap memiliki makna. Terkadang justru dalam penderitaanlah manusia menemukan sesuatu yang paling penting tentang dirinya. Bagi Viktor Frankl, makna hidup tidak selalu datang dari hal-hal besar. Kadang ia datang dari hal yang sangat sederhana. Dari mencintai seseorang, dari menyelesaikan sesuatu yang kita mulai, atau dari cara kita memilih untuk menghadapi penderitaan yang tidak bisa kita hindari. Kebanyakan dari kita mungkin tidak akan pernah mengalami penderitaan seperti yang dialami Viktor Frankl di kamp konsentrasi. Namun, banyak orang tetap merasa kehilangan sesuatu dalam hidupnya. Merasa kosong, merasa tidak tahu untuk apa mereka hidup. Dan mungkin itulah masalah yang sebenarnya. Bukan karena hidup kita terlalu sulit, tapi karena kita belum menemukan makna di dalamnya. Viktor Frankl pernah menulis sebuah kalimat yang sangat sederhana tetapi sangat kuat. Ia mengatakan bahwa selama seseorang masih memiliki alasan untuk hidup, ia dapat menanggung hampir segala penderitaan. Mungkin hidup tidak selalu memberikan kita kebahagiaan, namun hidup selalu memberikan kita kesempatan untuk menemukan makna. Dan pada akhirnya, mungkin itulah yang membuat manusia tetap bertahan. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang Viktor Frankl, tapi tentang kita semua. Apa alasanmu untuk tetap hidup? Tulis di bawah ya.